Bikin kaget, Sandy Walsh bongkar kebiasaan pemain lokal timnas Indonesia. Sintayong ngamuk ke pemain timnas Indonesia, ternyata ini penyebabnya. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Bikin kaget, Sandy Walsh bongkar kebiasaan pemain lokal timnas Indonesia. Bek kanan timnas Indonesia Sandy Walsh menyoroti isu penting mengenai kedisiplinan gizi di kalangan pemain skuad Garuda. Dalam sebuah wawancara yang disampaikan di kanal YouTube resmi Sport77, Sandy Walsh mengungkapkan keprihatinannya mengenai kecenderungan beberapa pemain yang cenderung mengkonsumsi makanan yang kurang sehat. Sandy Walsh yang merupakan pemain KP Mechelen memuji bakat dan potensi besar yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Ia merasa senang melihat pemain-pemain muda ini mendapatkan kesempatan bermain di level internasional. Sangat banyak talenta, jadi untuk masa depan sepak bola Indonesia, saya rasa kita berkembang pesat dan dengan talenta muda berbakat, kita bisa terus berkembang. Tapi mereka butuh kedisiplinan, kata Sandy Walsh. Namun, pemain berusia 28 tahun ini juga tidak bisa mengabaikan isu kedisiplinan dalam hal nutrisi. Sandy Walsh melihat bahwa beberapa pemain cenderung mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang kurang sehat. Sandy Walsh juga mencatat pengamatan pribadinya terkait pola makan para pemain. Kadang ketika kita sarapan atau makan bersama, saya melihat ke piring mereka. Saya melihat beberapa pemain membawa banyak coklat. Saya bilang kalian harus berhenti, itu tidak baik. Sesekali boleh tapi tidak boleh sering, ungkap Sandy Walsh. Namun demikian, yang menarik adalah bahwa para pemain timnas Indonesia tampaknya bersedia untuk mendengarkan nasihat ini. Sandy Walsh mengatakan bahwa skuad Garuda saat ini sedang belajar dan bersedia melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas mereka. Sementara itu, Sandy Walsh telah bersiap untuk jadwal padat bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan segera menghadapi tantangan melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Ini adalah ujian berharga bagi pemain-pemain muda berbakat yang mencoba membuktikan diri mereka dalam kompetisi internasional. Jumpa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, pelatih Irak tebar ancaman. Pelatih timnas Irak Jesus Casas bersemangat menghadapi timnas Indonesia dan tim lainnya di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Jesus Casas bertekad membantu timnya meraih hasil maksimal demi bisa lolos ke Piala Dunia. Irak akan bersaing dengan timnas Indonesia, Vietnam dan Filipina di grup F. Secara ranking FIFA, Irak tentu lebih unggul dari pesaing lainnya karena menghuni peringkat 69 dunia. Indonesia ada di urutan 147, Filipina di 132, dan Vietnam ke 95. Pertandingan yang sangat penting menanti kami di kualifikasi Piala Dunia. Kami akan berusaha keras untuk mencapai hasil positif demi bisa mencapai tujuan kami, lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, kata Jesus Casas. Pada matchday pertama di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak akan menjamu timnas Indonesia pada 16 November 2023. Setelah itu, Irak akan bertandang ke markas Vietnam pada 21 November mendatang. Meski unggul secara peringkat FIFA dan kualitas tim, Irak tak mau gegabah. Irak akan menyiapkan skema permainan terbaik saat melawan timnas Indonesia dan pesaing lainnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengingat keadaan setiap pertandingan, sifat masing-masing pertandingan, pesaing yang akan kami hadapi dan sejauh mana kesiapan pemain kami, maka kami akan mengandalkan formasi yang paling tepat untuk setiap pertandingan, ungkap Jesus Casas. Irak punya catatan kurang oke karena belum pernah menang dalam 6 laga terakhir. Perinciannya adalah 4 kali imbang dan 2 kali kekalahan. Sintayong ngamuk ke pemain timnas Indonesia, ternyata ini penyebabnya. Persaingan yang sangat ketat di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong ngamuk untuk membangkitkan semangat para pemain. Sintayong juga selalu mengingatkan kepada para pemainnya untuk terus menerapkan pelajaran yang didapat di timnas Indonesia ketika membela klub masing-masing. Ia mengatakan selalu menekankan kepada para pemainnya untuk fokus pada negara saat membela timnas Indonesia dan fokus pada klub saat memperkuat klub masing-masing.
Namun demikian, Sintayong juga ingin para pemain menerapkan pelajaran yang didapat di timnas Indonesia di klub masing-masing. Hal itu sangat penting agar ilmu yang didapat di timnas Indonesia dapat ditularkan saat membela klub masing-masing. Saya selalu bicara saat sudah di timnas, sebagai anggota timnas, fokus untuk negara. Tetapi setelah kembali dari timnas, membela klub, fokus membawa klub menang. Jangan lupa pelajaran saat di timnas harus digunakan di klub, agar bisa bantu klub juga, kata Sintayong. Sintayong mengaku bahwa dirinya sempat memarahi para pemain timnas Indonesia di sesi latihan, karena merasa para pemainnya kerap lupa dengan pelajaran-pelajaran di sesi latihan sebelumnya. Karena menurut Sintayong pada November 2023, timnas Indonesia akan mengarungi babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target besar Erick Thohir dibalik perpanjangan kontrak Sintayong. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah mengumumkan bahwa masa kontraknya akan berakhir pada bulan Juni tahun 2024 mendatang. Keputusan untuk perpanjangan kontrak ini datang setelah perannya yang signifikan dalam membimbing timnas Indonesia mencapai tahap kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah mencapai tahap kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah berhasil menaklukkan Brunei Darussalam dengan skor meyakinkan, yaitu 12-0 dalam 2 pertandingan. Kemenangan ini membuat mereka semakin mendekat untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan berlanjut pada FIFA Matchday edisi November 2023 dan Maret 2024 mendatang. Selain persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia juga memiliki berbagai agenda internasional lainnya termasuk Piala Asia. Hal ini menjadi alasan dibalik perpanjangan kontrak Sintayong. Awalnya kontrak saya sampai Desember 2023, karena tanding kualifikasi Piala Dunia jadi sampai Juni 2024 diperpanjang, kata Sintayong. Sintayong memastikan bahwa ia dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mencapai kesepakatan untuk memaksimalkan potensi timnas Indonesia dan mencapai hasil terbaik selama kualifikasi Piala Dunia tersebut. Maka saya sudah sepakat dengan Erick untuk semaksimal mungkin di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia itu, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga memberikan indikasi bahwa dia akan mempertimbangkan perpanjangan kontraknya bersama timnas Indonesia dengan syarat bahwa ada kesepakatan antara federasi dan dirinya. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.